Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaidah Lulukil Muna dari kelompok 18. Kami di sini akan menjelaskan tentang gerakan Islam moderat di Indonesia. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tentang Muhammadiyah. Pembahasan pertama yaitu mengenai secara singkat Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisi atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Muhammadiyah ini didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-murid untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen. Sebuah organisasi yang berasaskan Islam. Tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Nah, setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum bagi Muhammadiyah. Namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 18 tanggal 22 Agustus 1914. Nah, selanjutnya Muhammadiyah itu mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum atau fatwa, panti asuhan, penyuluhan, dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim piatu, rumah miskin, rumah jompo, dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri banyak pula berdiri majelis, lembaga, serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metode istinbat hukum Muhammadiyah. Untuk menekuni masalah-masalah agama Islam secara khusus, Muhammadiyah membentuk satu badan yang bernama Majelis Tarjih dan Tajdid, yang pada awalnya dibentuk dalam Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih. Karena memang pada tahap-tahap awal, tugas majelis ini hanyalah sekedar memilih-memilih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar paling kuat. Ini dikenal dengan metode tarjih. Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah sendiri tidaklah menganut suatu mazhab tertentu, khususnya 4 mazhab yang terkenal di kalangan umat Islam seperti halnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, sehingga jawaban terhadap persoalan-persoalan itu tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik. Maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perluasan kepada usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya. Nah, usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama usul fikih lebih dikenal dengan ijtihad. Ijtihad menurut Muhammadiyah dinyatakan bukanlah sebagai sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum, karena pada prinsipnya sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran dan hadis saja. Berdasarkan kepada dua sumber inilah ijtihad dilakukan. Ijtihad yang dilakukan oleh majelis tarjih dan tajdid bukanlah berupa ijtihad yang perorangan, akan tetapi merupakan ijtihad jama'i, dalam arti kata membicarakan suatu masalah hukum
dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam merumuskan suatu permasalahan. Muhammadiyah menyatakan bahwa ijtihad itu dapat dilakukan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zanni. Yang kedua yaitu masalah-masalah secara ekspresi tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun metode ijtihad yang digunakan Muhammadiyah adalah yang pertama yaitu metode bayani atau semantik, yang kedua yaitu metode taklili atau rasionalistik, dan yang terakhir yaitu metode istilahi atau filosofi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan menjelaskan sebuah judul atau tema, yakni Gerakan Islam Moderat di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Yakni nama kelompoknya ada Rizka Anggraini, NIM 18210070. Di sini saya akan memaparkan yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Yang pertama yakni sejarah singkat NU. Sejarahnya yaitu secara formal NU itu didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama beberapa ulama sepaham, yakni ada Kiai Haji Wahab Hasbullah serta beberapa ulama di pesantren. Kemudian jauh sebelum lahirnya organisasi tersebut, NU itu sudah membentuk suatu komunitas yang diikat oleh beberapa aktivis sosial keagamaan yang mempunyai karakter yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujudnya sebagai organisasi itu tak lain yakni sebagai penegasan formal dari mekanisme informal gitu. Kemudian untuk masuknya paham pembaharuan ke wilayah Indonesia itu diawali yaitu semakin banyaknya umat Islam di Indonesia, yakni menunaikan ibadah haji ke tanah suci itu sejak dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Bersamaan dengan itu juga di Timur Tengah sedang merebak ajaran pembaharuan dan purifikasi ajaran Islam, yakni seperti gerakan pembaharuan Muhammad Abdul Wahab yang dikenal sebagai Wahabiyah. Kemudian ada juga pemikiran pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani itu yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Abduh dan sebagainya. Kemudian paham pembaharuan ini berlangsung ketika para jamaah haji itu kembali ke tanah air. Para haji itu membawa pemikiran tersebut itu untuk memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap berasal dari tradisi di luar Islam. Kemudian dari ajaran Islam yang dibawanya itu pastinya menimbulkan pro dan kontra. Ada sekelompok ulama pesantren itu menilai bahwa penegakan ajaran Islam itu secara murni itu tidak selalu berimplikasi perombakan total terhadap tradisi lokal gitu. Tradisi itu juga bisa diselaraskan atau diseimbangkan dengan cara yang bersifat luas gitu. Kalangan ini juga biasanya dikenal dengan kelompok yang tradisional yang biasanya mengamati sebuah upaya purifikasi ajaran Islam yakni dengan cemas gitu. Sebab biasanya tak mustahil jika hal itu dilakukan secara frontal dan radikal akan mengguncang masyarakat. Makanya perkembangan inilah yang dinilai sebagai ancaman terhadap kelestarian paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka anut. Karena itulah mereka berupaya untuk mengimbangi sebuah arus gerakan pembaharuan itu, yakni dibentuklah NU tersebut. Kemudian 10 tahun sebelum berdirinya NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah tersebut
mendirikan Nahdlatul Wathon yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme melalui pendidikan tersebut. Organisasi inilah yang merupakan langkah konkret dari forum diskusi Taswirul Afkar yang sebenarnya merupakan antisipasi Wahab Hasbullah dalam menghadapi eksis gerakan pembaharuan yang menjadi ancaman bagi eksistensi tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam perkembangannya, Nahdlatul Wathon lah yang sebenarnya merupakan cikal bakal atau dapur pemikiran dari lahirnya NU tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu metode istinbat hukum Nahdlatul Ulama. NU itu merupakan suatu lembaga yang bernama Lajnah Batsul Masail atau yang lebih disingkat menjadi LBM. Tugasnya LBM di sini yaitu fungsi dari LBM ini yaitu sebagai kajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut makanya digalilah atau dicarilah suatu solusi begitu. Makanya tugas LBM ini adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian suatu hukum. Oleh karena itu, lembaga ini merupakan lembaga yang terpenting dalam menetapkan suatu hukum dalam suatu masalah agar terbentuknya agar mencapai suatu penetapan hukum. Berbeda kalau dengan Muhammadiyah yang langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis dan menggunakan beberapa pendekatan mazhab dengan serangkaian metode istinbat hukum yang telah ada. Maksud dari istinbat hukum di sini yaitu cara yang digunakan oleh ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum. Kemudian untuk istilah istinbat hukum itu sendiri mengandung arti bahwa hukum itu sudah ada dan tinggal ditemukan begitu, biar solusi itu cepat selesai. Dalam teorinya tidak ada tempat bagi pendapat atau penalaran manusia biasa. Sedangkan kalau dalam pandangan kaum tradisionalis, itu hanya para ulama besar masa lalu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan intelek untuk melakukan istihad penafsiran independen terhadap sumber hukum. Itu secara jelasnya begitu. Maksudnya kalau dijelaskan secara gamblangnya seperti itu. Maksudnya dari segi teori tadi bahwasanya kalau pendapat atau penalaran manusia itu tidak ada tempat baginya gitu. Kemudian untuk keputusan LBM bahwasanya Lajnah Batsul Masail itu menetapkan hukum suatu masalah harus merujuk pada secara berurutan kepada yaitu yang pertama ada pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang kedua pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi saja, yang ketiga pendapat yang dipegang Imam Rafi'i saja, yang keempat pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama sebagian besar, yang kelima pendapat ulama yang terpandai, yang keenam pendapat ulama yang paling warok. Begitu, itu yang untuk menetapkan suatu hukum atau suatu masalah gitu. Kemudian pada tahun 1980-an, di tengah gencar-gencarnya perkembangan ilmu sosial dan kajian ilmu Islam, beberapa pemikir NU itu menyelenggarakan sebuah diskusi atau halaqah gitu, dengan mengangkat tema dan metode yang sama sekali beda yang dilakukan dalam Batsul Masail. Meskipun penolakan terhadap metode yang baru cukup itu sungguh besar gitu loh penolakannya, tapi secara diam-diam metode itu juga memperoleh dukungan yang sangat besar. Bahkan halaqah tersebut tuh dirumuskan yang lebih formal atau biasanya secara pendidikan itu biasanya lebih ke pesantren-pesantren gitu, biasanya training dan diskusi. Biasanya kalau dikenal dikenal sebagai istilah Mahat al-Ali gitu. Kemudian kontribusi penting halaqah ini dalam kaitannya dengan pemikiran hukum NU yakni sebagai upaya pengenalan tentang pentingnya bermadhab secara manhaji. Sikap taklid pada mazhab tersebut tidak harus dilihat sebagai taklid pada serangkaian aturan-aturan yang dapat diubah
tapi juga harus dilihat dari ketaatan pada metode yang dipakai dalam menetapkan suatu hukum. Munas alim pada akhirnya menghasilkan suatu keputusan, yakni yang pertama, dalam kasus apabila jawaban itu bisa dicukupkan oleh ibarah kitab dari kutub al-mazahib al-arba'ah dan di sana juga terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut. Yang kedua, poin kedua yaitu apabila jawaban itu bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukanlah takrir jama'i atau memilih salah satu pendapat. Bisa juga dengan pemilihan untuk poin 2 ini, yaitu yang pertama mengambil pendapat yang lebih maslahah atau yang lebih kuat gitu. Yang B, khusus untuk mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu mengacu pada ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan. Sedangkan yang poin selanjutnya yaitu keempat, dalam kasus apabila tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukanlah prosedur ilhaq al-masail secara jama'i oleh para ahlinya. Ilhaq ini juga harus memperhatikan mulhaq. Yang kelima, apabila kasus itu tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka dilakukanlah istimbat jama'i dengan cara bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan qawaidul usul fikih gitu. Kemudian dapat disimpulkanlah bahwa penyelesaian masalah keagamaan di lingkungan dan tradisi NU itu bisa ditempuh dengan menggunakan tiga cara metode, yaitu yang pertama ada metode qauli. Maksudnya metode qauli di sini langsung merujuk pada teks suatu kitab. Yang kedua metode ilhaqi, yaitu mengkiaskan masalah yang baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang lama yang sudah ada kejelasannya. Kemudian yang terakhir yaitu metode manhaj. Metode manhaj itu menelusuri dan mengikuti metode yang digunakan oleh keempat mazhab tersebut gitu. Poin selanjutnya yaitu yang terakhir, pokok-pokok pemikiran Nahdlatul Ulama. NU itu merupakan organisasi sosial keagamaan yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU ini juga sebagai wadah pengemban dan mengamalkan ajaran Islam dalam rangka untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga ketika NU ini berpegang pada mazhab, berarti itu sudah dikatakan mengambil suatu produk hukum Islam dari 4 imam mazhab. Contohnya kayak Indonesia sudah mengambil produk hukum, yakni memakai mazhab Syafi'i begitu. Nahdlatul Ulama ini sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah, yaitu bertujuan untuk membangun atau mengemban insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa berpegang teguh dengan kaidah-kaidah keagamaannya. Maka dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan inilah Nahdlatul Ulama itu secara ringkas bisa dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu ada 3 bidang. Ada bidang akidah, terus kemudian ada bidang fikih, ada bidang tasawuf. Dalam bidang akidah ini udah lama didirikan, yaitu pada tahun 1926, yaitu atas dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham ini juga dijadikan sebagai landasan hukum bagi NU untuk menentukan segala langkah dan kebijakannya, baik itu organisasi maupun keagamaan murni ataupun organisasi sosial atau kemasyarakatan. Kemudian untuk faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut NU ini dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sementara kalau yang kedua yaitu dalam bidang fikih, itu bahwasanya NU itu sebagai jam'iyah diniyah Islamiyah berakidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti faham salah satu keempat mazhab tersebut tuh. Jadi bisa dikatakan NU itu memegang
produk hukum Islam. Dari salah satu 4 mazhab tersebut artinya bahwa dalam rangka mengamalkan suatu ajaran Islam, itu NU juga harus menganut dan mengikuti bahkan mengamalkan suatu produk tersebut. Adapun alasan kenapa Nahdlatul Ulama dalam bidang hukum Islam lebih berpedoman kepada salah satu dari 4 mazhab. Yang pertama yaitu Al-Quran itu jawabannya yaitu pertama, Al-Quran itu sebagai dasar hukum Islam yang pokok atau yang bersifatnya universal gitu. Yang kedua yakni ada sunnah-sunnah Nabi itu baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang hanya diketahui oleh para sahabat yang hidup pada masa beliau dulu. Oleh karena itu perlu adanya memeriksa, menyelidiki, menganalisis maupun berpedoman pada keterangan-keterangan sahabat tersebut. Namun, sebagian ulama itu tidak memperbolehkan untuk mengikuti para sahabat dengan begitu saja. Maka daripada itu, untuk mendapatkan suatu kepastian dan kemantapan tersebut, maka jalan yang harus ditempuh adalah merujuk kepada para ulama mujtahidin yang tidak lain yaitu imam mazhab tersebut. Contohnya itu Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, mayoritasnya begitu. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh aktivis Nahdlatul Ulama maupun segenap warga dalam berorganisasi. Yang pertama ada sikap tasawuf dan i'tidal. Maksudnya sikap tasawuf dan i'tidal itu merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh aktivis NU untuk menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersikap membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tataruf atau bisa dikatakan ekstrim. Yang kedua, sikap tasamuh. Sikap tasamuh di sini yaitu bahwasanya itu NU tuh harus bersikap toleransi terhadap perbedaan pandangan. Yang ketiga, sikap tawazun yaitu seimbang dalam berkhidmat. Maksudnya seimbang dalam berkhidmat tuh menyesuaikan hikmat kepada Allah, baik itu pada Allah, pada Rasul atau pada Nabi atau maupun pada manusia. Kemudian yang terakhir, poin terakhir itu amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar itu bahwasanya segenap warga Nahdlatul Ulama itu diharapkan mempunyai kepekaan untuk mendorong suatu perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, serta itu mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan, baik itu sifat tercela. Sekian yang dapat saya jelaskan.